Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, walaupun ini memang mendadak ya, karena sebenarnya permintaan dari pengurus sih ya. Jadi tidak di-share ke seluruh kanal sengaja. Awalnya kita memang pengurus dulu katanya. Ya udah, nggak apa-apa. Saya coba ini dua kanal saja, edukasi 1 sama edukasi 2. Tapi ya mungkin karena udah malam sih. Tapi nggak apa-apa. Saya hanya ingin memperkenalkan dulu ini cara membuat aplikasi Android tanpa coding. Nanti Bapak dan Ibu kalau misalnya tidak bisa mengikuti ini, saya akan bagikan ininya, PPT-nya. Nanti Bapak dan Ibu bisa langsung praktekkan di rumah. Jadi kalau misalnya ada kendala-kendala setelah kegiatan ini baru atau disampaikan langsung kepada saya gitu. Baik. Jadi tujuannya sih sebenarnya nanti pendidik ini ya memiliki kemampuan lah, meningkatkan kemampuan pendidik dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan partisipasi dalam pembelajaran secara daring. Nah, persiapannya nanti laptop dengan akses internet, kemudian akun Gmail untuk Google Sheet dan Glide Apps, kemudian materi atau rangkuman pembelajaran, kemudian gambar, kemudian video, kuis atau yang lainnya. Mungkin Bapak dan Ibu pernah lah membuat rangkuman, ada gambar, ada video. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk membuat aplikasi. Kemudian cara buatnya sebenarnya masuk ke glideapps.com. Nah, tampilannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Tampilan glideapps.com. Ini lumayan mudah menurut saya dibandingkan dengan yang pakai coding, karena kita ya balik lagi lah, guru ini cari yang istilahnya yang paling mudah untuk diterapkan. Nanti masuk ke glideapps.com. Di sini ada Glide Apps. Saya maaf nih. Maaf, ada sedikit salah ketik di sini. Glide Apps. Sorry. Oke, lanjut. glideapps.com lalu tekan sign up. Jadi di sebelah sini nanti Bapak dan Ibu sign up. Kemudian sign up menggunakan akun Gmail. Nah, seperti ini. Nanti muncul menggunakan akun Gmail. Lalu ada izinkan. Nah, izinkan ini tekan juga izinkan, maka akan langsung berubah tampilannya seperti ini. Welcome to Glide. Nanti Bapak dan Ibu silakan menuliskan nama. Di sini ada first name, ada last name. First name itu nama pertama, last name nama terakhir. Kemudian ada juga pilihan, di sini ada select what are you planning to use Glide for. Jadi apa rencana menggunakan dari Glide ini untuk apa gitu. Ada pilihannya just for fun, for myself, for work, for my company. Jadi hanya untuk bersenang-senang, untuk diri saya sendiri, untuk bekerja, atau untuk perusahaan saya. Karena kita kan untuk bekerja, maka Bapak dan Ibu pilihnya for work. Setelah itu, tekan continue. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Muncul tell us more. Jadi nanti silakan diisi sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Lalu di bawah ini ada muncul continue. Kemudian tinggal tekan continue. Nanti ada company name ini diisi dengan nama instansi atau perusahaan atau mungkin sekolahan ya. Kalau Bapak dan Ibu kan mengajar, jadi bisa diisi dengan nama sekolahan. Kemudian company size, ini ukuran perusahaan atau instansi. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk bisa not using it for work atau tidak untuk kerja, 1 sampai 50 orang atau di sini employee atau karyawan. Kemudian 51 sampai 200 employee, kemudian 201 sampai 1000 employee.
Nah, kalau kita biasanya karena siswa kita mungkin banyak, ada ratusan, maka pilih yang 200 sampai 1000 employee. Kemudian, what is your line of work atau lini pekerjaan? Bidang lah ya, kalau kita bidangnya apa gitu. Ada sales, ada logistik, ada inventory, kemudian ada HRD and operation, kemudian ada IT, ada manajemen, ada project management, real estate, finance, education. Nah, kita pilih yang education. Setelah itu tekan continue, maka muncul tampilan seperti ini. Add team member. Kalau kita kerja atau membuat aplikasi ini dengan member atau dengan anggota yang lain, maka tambahkan atau invite via email. Kalaupun tidak ada, kita bikin sendiri, maka kita cukup skip aja, lewati. Gitu. Berikutnya adalah muncul tampilan you are ready to glide. Berarti Anda siap untuk menggunakan glide. Tinggal tekan accept and continue. Jadi Bapak dan Ibu nanti tinggal accept and continue. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, saya kebetulan bikin aplikasi untuk sekolah saya, Bapak dan Ibu. Nanti bisa di sininya diketik di SMPN 1 Gabus Wetan ini, diedit dengan nama sekolah atau aplikasi yang ingin Bapak Ibu buat. Nah, kemudian tekan new app atau aplikasi baru. Nah, kemudian beri nama aplikasi tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu pilih ponsel, tablet, atau desktop. Ini ada pilihannya, ponsel, tablet, atau desktop. Jadi yang umum itu biasanya karena kita fokusnya untuk siswa, maka siswa itu hampir semua siswa memiliki ponsel. Maka kita pilih ponsel. Setelah itu tekan continue. Berikutnya adalah pilih sumber data yang kita pilih. Nah, kemarin saya sudah jelaskan bahwa kita hanya menggunakan Google Sheet. Jadi GlideUp kita sudah login atau sign up, kemudian pakai juga Google Sheet menggunakan akun Gmail Bapak dan Ibu. Kemudian setelah selesai, lalu tekan continue. Nah, sekarang kita masuk ke Google Drive terlebih dahulu menggunakan akun Gmail Bapak dan Ibu. Di sini sudah ada Drive ya, seperti biasa, seperti kita membuat soal ujian di Google Form, tapi kita menggunakannya adalah Google Spreadsheet. Nah, seperti ini. Jadi kita akan menggunakan Google Spreadsheet. Di sini pilih spreadsheet kosong. Kemudian, nah, ini saya ambil salah satu contoh saja. Kita beri nama file tersebut. Ini namanya misalnya Nesaga. Kemudian nama dengan nama aplikasi. Kemudian di sini saya beri contoh di dalam aplikasi tersebut pengen ada gambar, judul, sama link misalnya. Nah, untuk gambar sendiri saya nanti akan share linknya. Karena kalau kita masukkan gambar ke sini akan jadinya berbeda. Nanti, nanti saya akan share kodenya. Jadi nanti kalau udah ada gambarnya, nanti itu bisa diubah sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang berikutnya adalah ketik pencarian. Tadi kan sudah bikin ya di Microsoft Spreadsheet. Sekarang masuk lagi ke Glide.io lagi, Glide Apps lagi. Kemudian pilih di file tersebut, pilih filenya. Di sini kebetulan saya pilih Nesaga. Kemudian tekan select. Di sini ada select. Muncul tulisan manage your data, kemudian tekan next. Nanti ada next sampai selesai. Nah, sekarang tampilannya kita biasanya menggunakan ini munculnya. Nah, tekan yang sebelahnya. Nah, nanti muncul seperti ini, ada gambar, tadi ada judul, diketik beranda,
linknya adalah ini link YouTube kalau nggak salah, link maaf, link dari blog, link blog di sini. Nah, kalau kita akan mengedit, maka mengedit gambar, tekannya di sini, di gambar. Nanti muncul ada pilihan edit, ada unggah, lalu unsplash. Unsplash ini, Bapak dan Ibu, sudah ada gambar-gambarnya. Jadi kalau misalnya belum ada gambar sendiri, kalau belum ada gambar sendiri, maka Bapak dan Ibu pilih ambil dari unsplash. Nah, sekarang pengaturan di sheet 1. Ini contohnya, jadi dari gambar yang tadi saya masukkan, itu akan muncul seperti ini. Ada gambar dari logo, kemudian ada beranda, kemudian ada link dari blog SMP saya. Kemudian coba lihat di sebelah sini, sebelah kanan, ada label, ada source atau data atau sumber, kemudian tabel icon. Tabel icon ini, tab icon ini bisa dipilih sesuai dengan keinginan kita. Nanti ada pilihan banyak, di sini misalnya gambar rumah, karena home beranda, pilihnya gambar rumah. Ini juga macam-macam beranda, ada yang warnanya putih, ada yang warna gambar rumahnya, pokoknya beda-beda. Tinggal nanti sesuaikan. Kemudian di sini ada list. Ini gambarnya nanti berupa list atau daftar. Kemudian ada tile atau ubin, nanti bentuknya seperti kotak-kotak gitu. Ada kalender, ada map, kemudian ada detail. Nah, ini kita menggunakan yang detail. Ada swipe atau geser gitu, ada card, ada checklist. Nanti Bapak dan Ibu sesuaikan dengan keinginan dari aplikasi yang ingin. Itu kameranya jangan sama suaranya sama. Yang berikutnya adalah, nah sekarang kita klik tabs di sini. Kalau kita mau membuat tab baru gitu, atau aplikasi, dalam aplikasi itu ada dua tab gitu. Maka kita tekan tab, kemudian pilih atau tambah tab, kemudian mau diisi apa dengan yang sebelahnya atau tab sebelahnya ini di sini nih. Maka kita ketik misalnya di sini video. Saya selain tadi ada tampilan web, tapi ada video juga gitu. Maka ditekan tab, lalu pilih aplikasinya, kemudian ditulis video. Yang berikutnya adalah, nah sekarang edit setting. Edit setting di sini, tadi gambar kan ada 3 di sebelah sini tuh. Ada gambar handphone, ada gambar tadi yang mirip dengan Google Spreadsheet. Kemudian di sini ada setting. Nah settingnya kita kayak tampilan misalnya. Tampilannya itu misalnya ada warna putih dengan warna putih, dasar putih, kemudian warna dasar hijau, kemudian hitam sama putih, ada gelap, ada hitam sama hijau, kemudian ada hitam. Kemudian di sini ada apps info atau aplikasi info dari aplikasi ini. Nanti Bapak dan Ibu silakan diisi. Misalnya aplikasi dengan untuk Bapak dan Ibu, siswa Bapak dan Ibu. Berarti aplikasinya itu menjelaskan misalnya bikin ruang IPS atau kelas IPS atau segala macam lah, terserah Bapak dan Ibu. Kemudian privasinya atau pengaturan privasinya. Nah, misalnya kita aplikasi ini hanya digunakan untuk siapa gitu. Apakah untuk umum ataukah hanya menggunakan istilahnya anggota yang menggunakan akun Gmail atau yang lainnya. Nanti bisa dipilih di privacy. Kemudian sharing, ini dibagikan, ada sign in screen, tampilan di depan. Kalau aplikasi pas masuk itu ada tampilan biasanya login atau bisa menggunakan login menggunakan Gmail atau yang lainnya. Kemudian user agreement atau persetujuan dari pengguna, kemudian ada data, ada template, ada billing. Nah, Bapak dan Ibu, kita semuanya ini yang pakai Glaze-nya yang gratisan, belum yang berbayar.
Karena ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi untuk hanya membuat sekedar misalnya aplikasi yang kita buat ini misalnya hanya rangkuman, kemudian video, ada soal, ini sudah cukup lah yang gratis, yang tidak berbayar juga sudah cukup. Kemudian yang berikutnya adalah, nah kalau sudah selesai, di sini ini saya ambil contoh. Kalau sudah selesai, nanti akan tampilannya seperti ini. Ini saya buat satu beranda, di sini video, kemudian di sininya ada satu aplikasi yang lainnya. Nah, kalau sudah selesai, di pojok sebelah kanan ada tulisan upgrade, ada publish. Bapak dan Ibu hanya tekan publish saja. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini. First publish your app, lalu tekan publish app. Nah, jadi ternyata nggak ribet, cuman hanya mengisi kolom-kolom yang tadi di Google Sheet, kemudian hanya mengedit sedikit, ternyata aplikasinya sudah bisa atau sudah dapat dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Misalnya aplikasi ini akan digunakan oleh putra-putri Bapak dan Ibu di sekolahannya. Maka kita cukup membagikan link ini, ada uplink, ini tinggal copy saja lalu dikirim ke WhatsApp, misalnya peserta didik Bapak dan Ibu. Maka peserta didik akan bisa langsung menggunakan aplikasi tersebut. Itu sih sebenarnya nggak terlalu jelimet menurut saya dengan aplikasi Glide Apps. Itu Bapak dan Ibu, materinya sebenarnya cukup sekian, gitu. Tapi nanti karena kan masih bingung, Pak Dino, karena kita kan nggak praktek gitu. Ya ini kan sekedar istilahnya awalnya hanya uji coba saja sih gitu. Kalau banyak yang ingin, nanti saya akan buka untuk seluruh kanal gitu. Itu Bapak dan Ibu boleh kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Pak Dino, Ya. kalau aplikasi ini kalau kita ngerjain di HP itu harus di-download dulu aplikasinya? Enggak, Bu. Jadi ini tuh kayak ya di-download di HP, tapi tidak kayak melalui Play Store kayak gitu enggak. Jadi nanti pas ada link, Ibu pernah kemarin saya kirim ya di grup edukasi. Nah, pas dibuka itu langsung nggak perlu download gitu. Jadi pas dibuka itu kayak kita buka web saja gitu. Nah, nanti bisa muncul kayak kita tap, jadikan di halaman pertama, nanti muncul tampilannya seperti tampilan di aplikasi Android gitu. Seperti itu, Bu. Jadi nggak harus di-download pakai Play Store, nggak gitu. Jadi ini mungkin lebih ringan dibandingkan kalau kita harus download dari aplikasi di Google Play Store atau di App Store gitu. Itu Bu. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi ini, kita udah ada video mentahnya ya Pak ya? Udah kita siapin video mentahnya. Sebelum apa Bu maksudnya? Oh sebelum kita masuk ke Glide App, udah ada video mentahnya yang kita siapin. Ya, harus sudah disiapkan. Kemarin udah dijelaskan ya. Jadi misalnya Ibu nih ada rangkuman, dibuat rangkumannya nih untuk materi siswa dari kelas, ya misalnya Ibu ngajar kelas 7 berapa Bu? 7, 8, atau 9? Bu Wina? Kelas 9. Ah, kelas 9. Bu Wina kan jadi punya materi tuh Bu. Bu Wina materinya dikumpulkan dulu dalam satu file gitu. Terus dibuat rangkumannya. Kemudian Bu Wina mungkin pernah buat kotak yang online dulu Bu. Pernah kan Bu? Bikin video ada, bikin video pembelajaran. Nanti dibuat, dimasukkan ke tadi ada link video.
Saya udah share di grup, nanti Ibu boleh lihat nih contoh yang aplikasi yang saya buat. Ibu nanti bisa buat seperti itu, atau bisa mau ditambahkan misalnya dengan apa sih soal-soal gitu. Bahkan saya coba ini sekarang tuh membuat aplikasi, jadi siswa itu, kan kemarin ada kendala, siswa itu kalau misalnya mengerjakan di rumah itu sebenarnya yang mengerjakan siswanya atau orang tuanya gitu kan. Nah sekarang akhirnya saya buat aplikasi yang absen itu ada berdasarkan foto, lokasi, dan tanda tangan dalam satu aplikasi gitu. Jadi kerisauan dari guru-guru yang kemarin, Pak Dino, ini jangan-jangan anak yang mengerjakan bukan anaknya deh. Kenapa gitu Bu? Soalnya tulisannya berbeda katanya antara tulisan anak sama tulisan mungkin orang tua gitu. Jadi beda. Oh ya udah nanti saya bikinkan apa sih aplikasi yang kira-kira benar-benar anak, karena apa? Ada fotonya, ada tanda tangannya, kemudian ada lokasinya gitu. Saya udah buatkan gitu. Kalau berminat nanti insya Allah kita akan sharing lagi. Gitu Bu. Pak Dino, Ya. kalau bisa ditampilin deh yang Pak Dino bikin itu biar kami nampak. Oh Pak. boleh. Nah, kita tampilkan ya Bu. Nah ini kelihatan nggak Bu? Belum Pak. Bentar, oh, ya. Ini Bu. Kelihatan nggak Bu? Kelihatan? Udah Pak. Nah, Udah. ini saya bikin aplikasi yang pertama. Oh, ya kayak gini materi ya. belajar ya. Materi belajar itu kita lihat nih di sheet-nya seperti apa. Saya lihat ya Bu. Nah ini gambarnya seperti ini. Misalnya di sini materi belajar. Ini link saya kan kebetulan punya blog ya Bu. Dimasukin ke blog. Kemudian di sininya ada IPS kelas 7 semester ganjil, semester genap, kelas 8 semester ganjil, semester genap. Kemudian yang berikutnya di sini ada materinya. Materinya itu berisi rangkuman materi yang akan dibagikan kepada siswa. Ini untuk yang pertama ya Bu. Nah, terus yang kedua di sini, nah ini ada materi, ada submateri lah. Misalnya di sini 7.1 ini maksudnya untuk kelas 7 1. Ini pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Kita klik di sini. Nah ini rangkuman. Nanti siswa hanya baca ini aja. Kalau pengen luasnya nanti bisa diklik linknya. Maka ini akan lanjut ke karena saya ada blog gitu. Jadi anak-anak nanti akan lihat di blog di sini. Nah, ini contoh. Nah, jadi link yang tadi bisa masuk ke blog gitu Bu. Kita lagi ya kembali. Jadi ini materi-materi harus disiapkan terlebih dahulu atau rangkuman ini sudah saya siapkan semua di sini. Potensi gitu udah saya siapkan semua. Kemudian yang berikutnya adalah video. Nah, ini video Bapak dan Ibu bisa dimasukkan ke sini. Misalnya ini video interaksi antar ruang. Kalau kita klik di sini, ini ada videonya, maka langsung klik ke YouTube. Ke sini. Itu untuk video Bu. Jadi Bapak dan Ibu videonya bisa dimasukkan ke sini. Kemudian untuk apa Ibu Bu Wina kan udah punya beberapa video ya Bu. Ini bisa dimasukkan ke sini Bu. Nah, ini videonya. Jadi komplit ya Pak ya? Ya, komplit Bu. Ada rangkuman, ada materi. Ada ini kebetulan video ya. Nah, saya kebetulan bikin juga game edukasi. Contoh ya di sini adalah game drag and drop. Kita lihat ini game drag and dropnya menggunakan aplikasi dari Live Worksheet. Nah, kita tinggal anak itu akan diarahkan ke sini. Misalnya seperti ini tuh. Jadi kita tinggal seperti itu. Itu untuk aplikasi yang udah saya buat, Bu. Kemudian ini absen nih, Bu. Nah, absen ini yang sekarang saya buat, jadi siswa ini benar-benar siswa yang mengerjakan, bukan orang tua. Saya coba ya, Bu, saya klik.
Iya. Jadi siswa benar nggak siswa yang mengerjakan? Nanti siswa akan absen. Absennya sudah disesuaikan, udah saya edit lah. Dan ini contoh baru NIS karena NIS-nya belum muncul siswa baru. Jadi dengan memasukkan NIS saja nanti nama siswa akan muncul. Ini contoh Bu. Ini nomor NIS nomor 2 namanya misalnya B. Kalau loginnya di atas jam 1 itu absensi ditolak karena dianggap sudah pulang. Misalnya kan siswa biasanya kalau PJJ itu pas kita absen dari jam 7 sampai jam 8 mereka masih tidur. Nah, ini kalau misalnya lewat, mereka nggak bisa absen lagi. Absen ditolak nantinya. Kemudian di sini kita foto. Siswa tuh harus foto gitu. Harus foto secara foto selfie, Bu. Jadi nanti siswa harus foto. Kemudian nanti siswa ini lagi di mana? Ketahuan. Misalnya, di rumahnya di sini nih, ketahuan nanti di sini. Nah, siswa juga harus tanda tangan di sini. Nah, misalnya siswa harus tanda tangan gitu. Iya. Jadi itu cara yang akan saya lakukan di semester ini. Mudah-mudahan sih berjalan dengan lancar dan Bapak dan Ibu kalau mau penasaran dengan aplikasi-aplikasi ini, insya Allah sih saya akan bagikan. Ini keren ini Pak Dino. Kalau di tempat saya ini bagus banget. Ini kalau untuk anak-anak ini RAM 2 udah bisa nih ya Pak ya? Ya, bisa Bu, bisa. Nah itu aplikasi yang saya buat Bu, di aplikasi ini yang udah saya buat. Jadi Bapak dan Ibu nanti misalnya ingin kode-kodenya Pak, boleh. Ini kan ada kode-kodenya nih Bu, gambar-gambarnya segala macam gitu. Boleh nanti. Kayaknya nggak bisa sekali pertemuan ini Pak Dino. Nah, bisa belajar di rumah dulu. Dipelajari ini nanti ada setelah dipelajari ada tindak lanjutnya ini. Ya. Nah, ya. Terima kasih Pak Dino. Ya Bu, mungkin dulu Bapak dan Ibu biar penasaran, nanti kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Mungkin kalaupun bukan materi berikutnya, ini akan dibahas ke seluruh kanal. Tadi hanya uji coba di 2 kanal, edukasi 1, edukasi 2. Tapi memang karena kan kayak dadakan sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini selain uji coba, ya mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat Bapak dan Ibu di sekolah nanti gitu. Kayaknya ini menarik nih Pak Dino. Yang mana yang maunya diterusin ini untuk semua kanal ini. Saya aja kayaknya pengen lagi mau sampai pandai. Rugi kayaknya kalau sebatas ini aja dipelajari. Nanti saya bagikan ininya ya Bu, PPT-nya dipelajari di rumah sambil dicoba langsung dipraktekkan karena kalau kan jelas ya, jadi hanya pengenalan saja. Nanti Bu Emi ini ya kayaknya gerbek. Nanti Bapak dan Ibu praktekkan di rumah, saya akan bagikan PPT-nya. Kalau yang ikut dari edukasi 1 dan edukasi 2 yang ingin PPT-nya, saya japri aja, japri ke saya akan berikan. Ini gratis buat. Rekaman ini diupload di YouTube-nya edukasi Pak Dino. Mana ya? Udah. Bentar. Ya, bentar Pak. Ya, ini masih direkod. Insya Allah saya share Pak. Kalau nggak di edukasi mungkin karena akunnya gampang. Itu saja Bapak dan Ibu. Pertemuan kali ini walaupun ada 11 orang tapi lumayan. Nggak apa-apa, hanya untuk pengenalan. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan mungkin Pasar ya untuk malam ini. Tunggu Pak Dino, tapi saya juga penasaran disambung lain waktu Pak. Ya,
Boleh Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu Bagus itu. sudah bergabung dengan saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Fitna. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dipno.